Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa tanggal 28 November 2023 hingga Februari 2024 sebagai masa kampanye. Artinya, hari ini sudah masuk ke hari kedua masa kampanye. Dan jelang masa kampanye, beberapa lembaga survei telah merilis temuan mereka terkait elektabilitas para pasangan Capres-Cawapres. Hasil survei indikator politik di bulan November 2023 misalnya memperlihatkan bahwa pasangan Prabowo Gibran berada di peringkat pertama dengan 39,7%. Sedangkan Ganjar Mahfud berada di peringkat kedua dengan 30%. Serta Anies Muhaimin berada di peringkat ketiga dengan 24,4%. Survei indikator politik juga melihat dari preferensi berdasarkan gender, organisasi Islam, wilayah, dan berdasarkan usia atau generasi. Jadi, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada berdasarkan gender. Survei indikator politik memperlihatkan bahwa baik laki-laki dan perempuan mayoritas memilih pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan di peringkat kedua ada Ganjar Mahfud dan di peringkat ketiga ada Anies Muhaimin. Yang kedua, berdasarkan organisasi Islam. Terdapat dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dan juga Muhammadiyah. Survei indikator politik memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat NU memilih Prabowo Gibran dengan 43,6%. Sedangkan pemilih Muhammadiyah juga memilih Prabowo Gibran. Ketiga, berdasarkan wilayah. Di Sumatera, Prabowo Gibran itu unggul dengan 38,9%. Begitu juga kalau misalnya kita lihat di Banten. Elektabilitas Prabowo Gibran juga mendominasi dengan 55,1%. Ini berbeda dengan di DKI Jakarta, di mana pasangan Anies Muhaimin unggul 39,2%. Nah, yang menarik adalah bagaimana pertempuran elektabilitas di tiga wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah DIY, dan Jawa Timur. Kalau misalnya kita lihat di Jawa Barat, Prabowo Gibran itu unggul dengan 37,7%. Di Jawa Tengah, Ganjar Mahfud unggul mayoritas dengan 64,7%. Sedangkan di Jawa Timur, Prabowo Gibran cukup kuat dengan 49%. Di Kalimantan dan Sulawesi, Prabowo juga cukup mendominasi dengan elektabilitas di atas 50%. Sedangkan di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas tertinggi. Nah, ini yang menarik nih. Variabel terakhir, yaitu variabel generasi. Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemilu 2024 nanti akan didominasi oleh generasi Z dengan 22,8% dari total pemilih dan juga milenial dengan 33,6% dari total pemilih. Terus, siapa ya yang kira-kira berhasil merebut hati pemilih Gen Z dan juga milenial? Hasil survei indikator politik memperlihatkan bahwa ada 52% pemilih Gen Z menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Gibran. Sedangkan untuk pemilih milenial, pasangan Prabowo Gibran juga mendominasi dengan 40%. Wow, fantastis. Dari data-data yang udah gue paparin tadi, terlihat ya, bahwa Prabowo Gibran ini cukup unggul di berbagai lini. Dan ini membuktikan bahwa keputusan MK kemarin itu sebenarnya tidak begitu berdampak bagi pasangan Prabowo Gibran. Hal ini juga sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh indikator politik, di mana ada sebanyak 52,6% menyatakan bahwa politik dinasti tidak menjadi persoalan selama masih melalui proses pemilu secara langsung oleh rakyat. Dan di sisi lain, narasi Prabowo gemoy itu juga dianggap cukup efektif jika kita melihat data indikator politik yang menempatkan Prabowo Gibran unggul di portal media online dan media sosial. Jadi, ini catatan juga nih buat pasangan Anies Muhaimin. Gimik soal selepet sarungnya Muhaimin ke Anies itu emang cukup viral di media sosial. Tapi, apakah ini bisa jadi suara? Nah, kenyataannya kan belum tentu. Data juga memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat NU dan Muhammadiyah memilih Prabowo Gibran. Bahkan di kalangan masyarakat NU, elektabilitas Anies Muhaimin itu hanya 17,7%. Sekarang kalau misalnya kita lihat pasangan Ganjar Mahfud, gue mau mengutip pernyataan Muhammad Qodari sebagai pengamat politik. Ia bilang kalau misalnya pemilih Ganjar dan Prabowo itu adalah mereka yang puas dengan kinerja pemerintahan saat ini. Dan sebaliknya, pemilih Anies adalah mereka yang ingin perubahan dan tidak puas akan kinerja pemerintah saat ini. Nah, sekarang kan posisi Ganjar ini cukup dilema ya. Di satu sisi, narasi-narasi yang dibangun kontra terhadap pemerintah. Tapi di sisi lain, Mahfud MD kan juga berada di pemerintahan. Mungkin aja ini yang membuat elektabilitas Ganjar Mahfud cenderung stagnan. Tapi tenang aja, ini bukanlah akhir dari perjuangan para kandidat Capres-Cawapres. Masih ada 75 hari masa kampanye. Dan segala sesuatunya masih bisa terjadi. Gimana menurut kalian? Akankah Pilpres 2024 nanti akan terjadi satu putaran? Komen di kolom komentar ya.